Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardil Bagus Suranata, NIM 2030-2009 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bab hukum perdata. Yang pertama, perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti yang sempit sebagai lawan hukum dagang seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di Indonesia, negara kita ini, terhadap hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam bermasyarakat. Di setiap negara memiliki hukum yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Dan tanpa adanya hukum, suatu negara tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik. Dan di situ pasti akan banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang penyimpangan dari hukum tersebut yang dapat merugikan negara dan juga masyarakatnya. Dan di Indonesia, negara kita ini, berlaku dua hukum yang sudah diterapkan pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, yaitu yang pertama adalah hukum perdata. Yang kedua, hukum pidana atau sering disebut dengan hukum publik. Kedua hukum ini saling berlawanan dalam aspek kewilayahannya. Pada umumnya, hukum perdata adalah hukum yang mengelola hak dan kewajiban setiap perorangan, atau juga dapat dibilang sebagai perangkat yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata lebih mengutamakan ranah, hak, harta benda, dan seluruh yang berkaitan dengan perseorangan. Banyak juga yang menyebut hukum perdata ini sebagai hukum privat. Yang berikutnya, asas-asas hukum perdata. Dalam hukum perdata ada 7 asas dalam hukum perdata, yaitu yang pertama, asas hakim bersifat menunggu. Yang kedua, asas hakim bersifat pasif. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Yang kelima, putusan harus disertai dengan alasan. Yang keenam, beracara dikenai biaya. Yang ketujuh, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Yang berikutnya, ruang lingkup hukum perdata. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum perdata dibagi menjadi atas 2 bagian, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas di dalamnya meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata, KUHD, dan beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, hukum perburuan, dan lain sebagainya yang menyakup di dalamnya. Yang berikutnya adalah hukum perdata dalam arti sempit. Di dalamnya meliputi peraturan-peraturan yang terdapat KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.